Ustaz ini ada YouTube-nya. Ustaz ini ada YouTube-nya, kalau mau lihat YouTube-nya nanti ya, nanti jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nah, nanti hari ini kita juga akan mengkonfirmasi YouTube ya, nama channelnya Ustaz Ilham Metua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube Ilham Metua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum bersuara. Diulang lagi ya. Harus semua bersuara siap. Harus semua bersuara siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini nampaknya anak-anak ganteng, anak-anak cantik di hadapan Ustaz semua. Ini calon-calon orang sukses di masa yang akan datang. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang begitu cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan yang mana nikmat yang diberikan Allah ini sampai hari kiamat sekalipun tidak akan dapat kita hitung. Saking banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salah satunya apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai pada pagi hari ini? Yang pertama, nikmat ini. Yang pertama, nikmat ini. Nikmat Islam. Nikmat nikmat kesempatan untuk hidup, betul ya, kesempatan untuk hidup. Mantap, tepuk tangan dulu sama teman. Jadi bersyukur kita kan, alhamdulillah. Banyak nggak teman-teman kita yang masih bayi ataupun adik-adik kita masih bayi baru lahir menikah hidup lagi, banyak kan? Tapi kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan umur yang panjang oleh Allah. Pada hari ini kita masih dapat datang ke sekolah yang kita cinta. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yaitu hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selawat serta salam tidak lupa luputkan dosanya kita untuk senantiasa menghadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan sholawat, coba sama-sama kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa oh, mantap. Sudah. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi ada Ustaz dengar dari kantor, ini namanya kantor kita. Dari kantor ada Ustaz dengar tadi lantunan sholawat. Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya. Itu kan? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Masya Allah. Boleh bantu depan? Siapa yang bantu depan? Yang hafal saja ini. Mana dia? Yang pertama, tadi kita ada apa? Allah nama itu siapa kata? Nah, dimulai dari coba berdiri siapa tadi? Satu orang ke depan sini. Bisa tenang? Semua anak hebat. Anak hebat harus bisa ini teman kita berani untuk depan, tepuk tangan dulu. Nanti kalau ada lagi pertanyaan, perempuan cantik, ini kalau ada yang nanti bisa jawab pertanyaan dari Ustaz, maju ke depan, dapat uang. Jadi ada syaratnya. Ada syaratnya. Bilang apa enggak? Bilang apa enggak? Syaratnya harus dia dengarkan ceramah, jangan ribut, jangan keluar suara walaupun satu huruf A, boleh. Satu huruf pun tidak boleh bersuara. Kalau bisa nanti seperti itu dan bisa jawab pertanyaan, dapat hadiah. Coba langsung hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya. Nah, coba.
yakni Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak yatim piatu yang mana ayah Nabi Muhammad ini sewaktu Nabi Isa berumur 2 bulan masih dalam kandungan mamanya, belum lahir di dunia, meninggallah ayahnya bernama Abdullah. Simak ya, nanti setelah ini ada pertanyaan. Begitulah
Niat namanya tadi tahu kalian apa? Coba bayangkan sedihnya Nabi kita. Niat nama Nabi membawa anaknya Muhammad tadi ziarah ke makam ayahnya, mengenalkan Nabi Muhammad kepada ayahnya. Hei anakku, inilah makam ayahmu, inilah ayahmu anakku. Tapi di tengah-tengah perjalanan ibunya meninggal. Sedih nggak? Sedih nggak? Umur 6 tahun ibunya pun sudah tidak ada. Itu makanya disebut dengan anak yatim piatu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Jadi bersyukurlah kepada teman-teman, kepada adik-adik ini yang ibunya masih ada, ayahnya masih ada, orang tuanya masih lengkap. Jadi bersyukur. Kemudian setelah kakeknya meninggal dunia, maka Nabi kita tinggallah bersama pamannya. Siapa nama paman Nabi? Siapa nama paman Nabi? Siapa nama paman Nabi? Sebelah sini siapa yang lebih keras? Siapa nama paman Nabi? Siapa nama paman Nabi? Luar biasa memang. Abu Talib. Padahal Abu Talib itu punya anak juga. Punya anak Abu Talib. Bukan hanya di asli Nabi Muhammad tapi dia tidak punya anak. Bukan. Abu Talib punya anak. Tapi dengan sukarela, karena itu adalah saudara bapaknya, ya, saudara bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah, maka Abu Talib mengasuh itu Nabi Muhammad. Namun di dalam ini juga Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terus ke Medan-Medan di situ. Walaupun pamannya, saudara bapaknya, dia tidak semena-mena. Kalau kita sama tuh, kalau kita pergi ke rumah paman kita, gimana kita? Paman uang gitu kan? Gitu nggak? Kita pergi ke rumah paman kita. Assalamualaikum paman. Hari Lebaran kita bawa pesta sama ayah ke rumah paman. Kita sehat. Apa makanan THR? Coba dulu. Jadi kita minta uang nggak tuh? Kita minta uang. Apalagi kalau kita tinggal sama paman kita, makan tinggal ambil, minum tinggal ambil, jajan dikasih. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau merepotkan pamannya. Nabi kita tidak mau merepotkan pamannya, karena Nabi ini orang yang baik. Nabi kita orang yang luar biasa, tidak mau merepotkan
Coba simak ya. Simak ya. Oke. Uang yang didapat Nabi dari hasil usahanya, apakah untuk Nabi sendiri? Lalu dibagi sama siapa itu uangnya? Iya. Nabi mengasih uang yang didapat dari hasil usahanya kepada pamannya yang bernama Abu Thalib untuk kebutuhan hidupnya bersama paman. Hebat tak Nabi? Hebat tak Nabi? Hebat tak Nabi? Hebat. Selanjutnya, ketika umur Nabi kita berapa tahun? 25 tahun. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 25 tahun ataupun usianya 25 tahun menikahlah dengan seorang perempuan yang janda. Menikah dengan seorang perempuan cantik. Tahu kata namanya? Yang tahu bisa tunjuk ke depan dapat uang. Coba ke depan deh, coba ke depan. Ayo. Nabi berumur berapa tahun? 25 tahun. Menikah dengan seorang perempuan yang bernama
Untuk apa Nabi itu banyak yang apa Nabi? Untuk beli rumah. Ada yang bilang beli mobil, ada yang bilang beli rumah, ada yang bilang beli nyawa. Dari harta yang didapatkan itu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi ini mengajak orang-orang, kembali kepada Allah, menyembahlah kepada Allah. Allah lah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harta untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi berumur 40 tahun. Nabi 40 tahun sudah mulai gelisah. Kenapa ini orang-orang kampungku banyak menyembah berhala? Kenapa ini orang-orang kampungku berzina, bermaksiat? Gelisah Nabi. Akhirnya Nabi menyendiri. Nabi kita menyendiri. Ada yang tahu kemana tempat yang air Nabi itu pergi ke gunung. Berada dalam gua, nama guanya siapa yang tahu? Gua Sirah. Nabi kita di situ. Kemudian datanglah seorang yang besar, ya, memeluk Nabi kita. Peluknya erat-erat, tak dilepas Nabi itu, tak dilepas. Apa yang disuruh oleh Nabi memeluk Nabi itu? Iqra katanya, baca katanya sama Nabi. Apa bisa baca katanya? Iqra, aku tak bisa baca katanya. Tak bisa baca katanya. Akhirnya Nabi kita membaca ujung-ujungnya. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ada yang hafal surah Al-A'la? Ayo, coba. Sabar tak ya? Barusan dibaca sama teman kita yang bernama Aisyah. Namanya Aisyah. Namanya
Bisa dipraktekkan? Coba dia, coba dia. Coba dia. Ya, selanjutnya sampai Nabi kita disuruh membaca. Ya, disitulah pertama kali Nabi kita mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat yang namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang belum Nabi tadi itu adalah malaikat Jibril. Ada yang hafal nama malaikat? Kita baca sama-sama boleh? Coba kita baca nama malaikat. Gimana lagu itu? 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui, mereka diciptakan dari cahaya ilahi dan Zizir dan Mikail, Israfil dan Israil, Munkar dan Nakir, Raqib Atid,
Untuk abang-abang semua, untuk kakak-kakak ini, mudah-mudahan setelah mendengarkan ceramah seperti ini, adik-adik kelak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk orang-orang yang di sekitarnya, ilmu yang berguna untuk bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam.